Ya, beberapa masalah seputar doa. Doa adalah ibadah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal ibadah huwa du'a," kata Rasul. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi kalau tidak ibadah berarti maksiat. Jadi orang yang tidak berdoa itu maksiat, karena doa itu termasuk ibadah. Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, untuk mendapatkan ridho dan cintanya. Semakin banyak berdoa, semakin Allah ridho kepada kita. Semakin banyak berdoa, Allah semakin cinta kepada kita. Dan kemudian oleh karena itu berdoa itu hukumnya wajib. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau berdoa itu dipahala, tapi kalau tidak berdoa disiksa. Dan Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum, Rabb kalian yang bernama Allah itu berfirman, ud'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan doamu. Ini menjelaskan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoa pasti dikabul. Makanya jangan putus asa dalam berdoa. Jangan bosan dalam berdoa. Apalagi sampai kemudian berhenti berdoa dan meninggalkan doa. Kenapa? Tidak berdoa dianggap sombong. Sombong itu pertama menolak kebenaran. Jadi orang yang berdoa itu benar, berarti yang tidak berdoa tidak benar. Sombong itu menganggap remeh orang lain, suka menghina orang lain. Berarti kalau kita tidak berdoa itu menganggap remeh perintah Allah. Bahkan bisa jadi dianggap menghina Allah. Menghina orang saja termasuk sombong, apalagi meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Karena berdoa itu gampang atau susah? Gampang. Lama atau sebentar? Sebentar berdoa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 1 menit enggak? Enggak. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sebentar banget berdoa itu. Rabbi ighfirli, sebentar. Makanya jangan sampai tidak berdoa. Sebab kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, artinya ibadah tapi tidak berdoa. Saya dahuluna, pasti mereka akan masuk jahannama, ke dalam neraka jahanam. Neraka tingkat tinggi. Dakhirin, dalam keadaan hina dan dihinakan, rendah dan direndahkan, nista dan dinistakan. Jadi kalau meremehkan Allah, Allah juga akan meremehkan orang itu. Di antaranya karena tidak berdoa. Ini suratnya surat Ghafir, surat 40. Nama lain dari surat Ghafir itu surat Al-Mu'min. Ada surat Al-Mu'minun, ada
ada surat Al-Mu'min. Ya. Surat Al-Mu'minun surat berapa? 23. Kalau surat Al-Mu'min 40. Nama lain surat Al-Mu'min surat Ghafir. Ya. Jadi orang yang sombong dari ibadah kepadaku, artinya ibadah tapi tidak berdoa, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, ya, dan dihinakan, rendah dan dinerahkan, nista dan dinistakan. Kemudian tidak berdoa dimurkai oleh Allah. Ya. Ini menjelaskan bahwa doa itu wajib. Ya. Nah, meninggalkan sombong, tidak berdoa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa diridhoi dan dicintai oleh Allah. Ya. Malam yang Allah Subhanahu ghadiba alaihi. Siapa saja yang tidak berdoa kepada Allah, pasti Allah murka kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini hadis Hasan riwayat Tirmidzi dari Usama bin Zaid, ya, radhiyallahu anhu. Ada, ya, perintah, ya, untuk mendoakan orang yang berbuat baik, ya, agar kebaikannya dibalas Allah dengan kebaikan yang lebih baik. Ya. Kan ada yang kalau diberi, ya, sesuatu atau orang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan terima kasih, hatur nuhun, thank you. Ya. Kalau bahasa Jepangnya apa? Kamsiam bahasa Cina. Ya. Tapi yang bagus itu bahasa Indonesia, terima kasih, diterima kebaikannya, dibalas kebaikannya. Jadi jangan nerima doang, ya. Dikasih opor ayam, maka dibalas dengan semur jengkol. Itu namanya terima kasih. Ya, kalau cuma diterima doang tapi tidak dibalas, itu berarti bukan terima kasih. Ya. Tapi ada doa, ya, yang diajarkan oleh Rasul kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita. Hadisnya riwayat Tirmidzi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi." Kalau ada orang yang berbuat baik, ya, maka hendaklah, ya, ya, dia berdoa untuk yang berbuat baik itu. Berdoa kepada Allah untuk yang berbuat baik. Apa doanya? Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ya Allah, ya, semoga, ya, Allah itu membalas, ya, kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih baik. Ya. Kemudian faqad ablagha fi sana. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita doakan jazakallah, maka benar-benar ia telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya. Ya. Itu ungkapan syukur. Ya. Ungkapan terima kasih ketika ada orang yang berbuat baik. Doakan. Ya. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan yang lebih baik. Makanya tidak rugi kalau kita berbuat baik. Ya. Kalaupun tidak dibalas oleh orang, Allah pasti membalasnya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajra. Ya. Kebaikan apa saja yang kamu lakukan itu untuk kamu. Ya. Sebab apa? Sebab nanti ketika bertemu dengan Allah akan membalasnya, ya, dengan kebaikan yang lebih baik dan pahala yang lebih besar. Ya. Ya. Jadi a'dhama ajra. Ya. Khairan
yang lebih baik, wa a'dhamu ajr, dan balasan yang lebih besar. Ya. Insyaallah. Ya. Kita yakin nggak bakal bertemu dengan Allah? Kalau yakin bakal bertemu dengan Allah, ya maka ya, banyak-banyaklah kita berbuat baik sama orang. Ya. Insya Allah kebaikan kita oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang lebih baik, kemudian dengan pahala yang lebih besar. Ya. Makanya kalau kita tidak punya keyakinan seperti itu, wastagfirullah, ya, minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita pelit, ya, susah berbuat baik, ya, ditunda-tunda kalau mau berbuat baik, ya, maka banyaklah istighfar kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian tidak boleh mendoakan jelek, nggak boleh tuh. Ya. Berdoa jelek itu nggak boleh. Berdoa itu harus baik. Ya. Berdoa untuk diri sendiri, ya, atau untuk orang lain, ya, atau untuk yang lain, ya, gitu. Itu harus baik, nggak boleh jelek. Ya. Hadisnya sahih, ya. Riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum. Kalian tidak boleh mendoakan diri kalian dengan doa yang jelek. Ya, ya Allah, ya, ya, jadikan suamiku benci kepadaku. Ya, ya Allah, ya, bakar saja rumahku. Nggak boleh ya. Ya Allah, ya, matikan aku bersama suamiku. Ya, karena saking cinta sama suaminya, suaminya mati ikut mati juga. Tidak boleh. Ya, tidak boleh putus asa, harus sabar, harus semangat. Bisa jadi Allah mau mengganti suami yang baru, kan gitu ya. Suami yang lebih baik. Ya. Karena dalam akidah Islam, kalau Allah ngasih pasti diambil. Ya, kalau Allah ngasih pasti diambil. Ya. Seiring dengan bertambahnya umur dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu pemberian Allah bukan? Diambil nggak tuh? Diambil. Ya. Rambut jadi rontok, ya. Badan jadi peot, gitu. Kan diambil itu ya. Tidak cantik lagi, tidak seksi lagi. Ya. Gitu. Iya, bukan seksi kata Doel Sumbang, kayak buntelan hitut. Apa buntelan hitut? Itu Milela tahu tuh, ya. Buntelan hitut gitu. Nggak boleh itu mendoakan jelek, ya, untuk diri sendiri. Wala tad'u ala auladikum, dan tidak boleh, ya, mendoakan untuk anak yang jelek. Ya. Ya. Saking keselnya, monyet lu, jadi monyet nanti bu. Karena ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Pertama, doa orang tua untuk anaknya. Hati-hati kalau berdoa. Ya. Ya. Saking bencinya sama anak itu, dongo loh. Apa dongo itu? Dongo. Deblo, apa deblo? Gede-gede blow on. Itu doa, hati-hati. Ya. Karena mulutmu harimaumu. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu, pertama, alfamu, mulut. Orang yang masuk neraka itu kebanyakan gara-gara tidak bisa menjaga mulut. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu karena mampu menjaga lisan. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, karena farji atau farju. Farju itu kemaluan, karena kemaluan. Kemudian yang selanjutnya, wala tad'u ala amwalikum. Ya. Jangan berdoa jelek, ya, untuk harta kalian. Enggak boleh. Ya. Makanya berdoanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma atil umri, ya,
wa akhir mali wa akhir waladi ya waghfir li dunubi ya wa barik li fi ya Allah panjangkan umurku, ya Allah banyakkan hartaku, ya Allah banyakkan anakku, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah berkati hidupku, ya Allah aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan kemudian amal yang diterima. Ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit ya. Jadi ya Allah ya, beri aku penyakit yang banyak ya, jangan ya Allah kasih penyakit yang paling parah ya. Ya Allah ya, kalau engkau mau ngasih penyakit sama saya, jangan kasih saya penyakit tumor, kanker, darah tinggi, stroke, kasih bisul saja nggak boleh Bu, walaupun cuma sekedar bisul nggak boleh, tapi kita minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Jadi minta keselamatan, minta kesehatan ya. Nggak boleh minta penyakit Bu, nggak boleh Bu. Tadi ya, jangan dikasih darah tinggi, stroke, kanker, jangan ya, kasih aja bisul jangan, nggak boleh Bu. Demikian pula tadi dengan harta ya. Kita minta rezeki yang luas, kita minta rezeki yang baik. Minta supaya amal diterima, minta supaya dikasih obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'a yas'alu fiha apa fayastajibu dzalik lakum katanya. Jadi kita tidak boleh ya mendoakan jelek untuk diri kita, untuk orang lain, untuk anak kita, ya untuk istri kita, untuk tetangga kita, untuk sahabat kita, untuk jemaah kita, termasuk juga untuk harta kita. Kenapa? Tidaklah kalian berdoa kepada Allah? Bisa jadi ketika berdoa jelek itu ya pas waktunya tepat ya. Waktu yang tepat untuk berdoa sehingga doanya dikabul oleh Allah ya. Ya Allah tadi jangan dikasih kanker, kasih bisul aja. Oh, ternyata bisulnya di mana-mana. jangan berdoa jelek ya. Kemudian doa Nabi SAW untuk Abu Jahal dan Umar. Jadi Umar itu sebelum masuk Islam mau membunuh Rasul itu. Abu Jahal itu jahat banget. Tapi oleh Rasul tidak didoakan jelek. Oleh Rasul didoakan baik. Apa doanya? Allahumma ya Allah, a'izzal Islam bi ahab hadaini rajulaini ilaika ya. Yakni siapa? Abu Jahal atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah muliakan Islam. Ya Allah kuatkan Islam. Ya Allah gagahkan Islam. Ya Allah perkasakan Islam. Ya Allah menangkan Islam ya. Dengan masuknya ya, orang yang paling dicintai olehmu dari dua lelaki yang bernama Abu Jahal dan Umar ya. Malah Rasul mendoakan kepada Allah agar Abu Bakar dan Umar itu masuk Islam ya. Tidak didoakan celaka. Tapi ternyata kemudian fakana ahabbu Umar ya ilallahi Umar bin Khattab. Di antara Umar dan Abu Jahal itu yang lebih dicintai oleh Allah siapa? Umar ya. Jadi Abu Jahal tidak masuk Islam, yang masuk Islam Umar. Dan ternyata ketika Umar masuk Islam, ya, ketika orang lain hijrah ngumpet-ngumpet, Umar hijrahnya terang-terangan. Ya, siapa di antara kalian yang istrinya mau jadi janda, halangi saya. Gitu kan. Siapa di antara kalian yang anaknya mau jadi yatim, halangi saya hijrah. Nggak ada yang berani sama Umar. Ya, luar biasa itu. Orang lain ngumpet-ngumpet. Ada yang terang-terangan digebukin Bu ya, ada. Tapi Umar kuat banget.
berani banget itu. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi ya, dari Ahmad, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian doa Nabi ya, SAW untuk ya, suatu kaum yang memukulnya hingga berdarah. Di Rasul itu ya, sempat berdakwah ya, ke Taif. Ya. Sekarang Taif udah Islam semua ya. Itu tempatnya itu salah satu destinasi wisata baik ketika haji ataupun umroh. Ya, enak kan ya tempatnya, indah ya. Itu ketika Rasul pernah dakwah di sana, bukan disambut tapi disambit. Jadi orang tua, remaja, anak-anak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu itu pada bawa batu, ditimpukin tuh Rasul sampai kemudian berdarah-darah. Ya. Tapi Rasul enggak dendam, Rasul enggak marah, Rasul tidak mendoakan jelek kepada kaum itu, malah dia berdoa, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku yang telah nimpukin aku, karena mereka nimpukin aku atau tidak tahu ya. Kalau dia tahu aku tidak akan nimpukin aku. Itu doanya indah banget ya, dan tidak panjang ya. Kalau kita kan ya Allah doa, ya Allah binasakan dia 7 turunan, ya Allah miskinkan dia 7 turunan. Itu sadis banget doa itu ya. Kalau Rasul enggak, ya Allah ampuni dosa kaumku, karena mereka melakukan itu ya tidak tahu. Ini hadisnya riwayat Bukhari dari Abdullah radhiyallahu anhu ya. Jadi kalau ada orang miskin ya, kemudian iri kepada kita, ya Allah jadikan dia orang kaya gitu ya, gitu. Ya, ada orang jelek ya, kemudian mendoakan iri kepada orang cantik, doakan ya Allah ya, cantikkan dia, ya Allah baguskan rupa dia, ya Allah baguskan akhlak dia. Itu kan luar biasa doanya ya. Inilah akhlak yang mulia yang dibawa dan diajarkan serta dicontohkan oleh Rasulullah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah tiada lain tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi ciri umat Islam adalah akhlaknya itu mulia, akhlaknya itu terpuji. Tapi kemudian kalau kita kepepet ya, sudah sangat tipis harapan ya, misalnya sakitnya parah banget ya, sampai kemungkinan untuk sembuh itu ya kecil. Itu ada Rasul mengajarkan doa ya. Dan Rasul bersabda apa? La yatamayanna ahadun minkum al-mauta bidurin nazala bihi. Janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati, minta doa supaya dimatikan ya. Karena apa? Karena musibah yang menimpanya. Enggak boleh itu ya. Enggak boleh ya, berdoa agar dimatikan oleh Allah gara-gara tidak kuat menahan musibah. Tapi fa'in kana labudda mutamanniyan lil maut falyaqul. Tapi kalau terpaksa harus berdoa ya, untuk dimatikan oleh Allah. Nah, doanya ini, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Tetap berdoa yang pertama, ya Allah hidupkan aku ya, jangan engkau matikan, selama hidup itu lebih baik ya, bagi aku ya. Walaupun sudah parah banget ya, kemudian menderita banget ya, tetap kita berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan aku selama hidup itu lebih baik bagi aku. Baru watawafani, wafatkan aku, matikan aku ya. Idza kanatil wafatu khairan li, apabila mati itu lebih baik bagiku ya. Artinya matinya husnul khatimah ya. Itu berdoa kepada Allah ya, Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, hidupkan aku ya, dengan kehidupan yang lebih baik. Karena orang dikasih penyakit itu di samping untuk meningkatkan iman ya,
juga untuk menguji kesabaran. Tapi dalam waktu yang sama untuk membersihkan dosanya, ya. Sehingga dia mati menghadap Allah tidak membawa dosa. Kemudian memperbanyak doa ketika sujud. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara hambanya dari Allah sebagai Tuhannya adalah ketika dia sujud. Karena ibadah itu di samping tawadu, merendahkan hati, tidak boleh sombong, tapi tadarruk, merendahkan diri. Dan ternyata posisi yang paling rendah ketika kita ibadah adalah ketika sujud. Jadi berdiri ibadah, ruku ibadah, duduk ibadah, tapi sujud juga ibadah. Tapi di antara berdiri, ruku dan duduk yang paling rendah mana? Sujud yang paling rendah. Makanya semakin kita merendahkan diri kepada Allah, maka semakin dekat kita dengan Allah. Makanya kemudian ketika sujud kata Rasul, fa'aksiru doa, perbanyaklah berdoa. Karena saat itu sedang dekat dengan Allah. Makanya kalau kita mau berdoa, ibadah dulu supaya kita dekat dengan Allah, diridhoi Allah, dicintai Allah. Maka doanya insya Allah dikabul. Kemudian perintah berdoa dengan sabar dan tenang, tidak tergesa-gesa dan putus asa. Bisa jadi kita berdoa berkali-kali, berdoa berhari-hari, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda doa kita itu dikabul. Jangan putus asa, terus saja berdoa, jangan berhenti berdoa. Sebab kan kalau kita ngetuk pintu belum tentu begitu diketuk langsung dibuka ya. Mungkin orangnya lagi tidur, atau orangnya lagi di atas, atau orangnya lagi masak, lalu ditinggalkan gosong, bisa jadi. Jadi setelah sekian kali mengetuk pintu, baru kemudian orangnya keluar. Demikian pula kalau kita berdoa diibaratkan mengetuk pintu, bisa jadi ketika sekian kali kita berdoa, baru oleh Allah didengar doanya dan dikabulkan doanya. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa salah seorang di antara kalian selama tidak terburu-buru, selama tidak tergesa-gesa. Yaqulu, yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu, dia berkata, qad da'awtu rabbi falam yastajib li, aku sungguh sudah berdoa kepada Rabbku Allah, tapi ternyata Allah tidak mengabulkan doaku. Itu bukan hanya putus asa, tapi juga suudzon. Kita nggak boleh suudzon kepada Allah, karena ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti akan aku kabulkan. Jadi pasti dikabul insyaallah. Sabar, tunggu, karena Allah mau melihat seberapa kesabaran kita, seberapa banyak doa kita diulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada orang, ya Allah, solehkan anak kita, anakku ya Allah, solehkan anakku ya Allah, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Tapi ternyata anaknya tuh badung banget, badung banget, sekolah nggak benar, sholat nggak mau dan sebagainya. Ternyata ketika bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, anak itu jadi anak yang saleh. Jadi waktu ibunya hidup, waktu anaknya hidup, bapaknya hidup, anak itu masih badung, masih bandel itu. Ibadahnya susah, kerjanya maksiat. Tapi ternyata setelah bapaknya meninggal, Allah ngasih hidayah. Itulah pentingnya. Makanya jangan bosan-bosan mengingatkan anak, menyuruh anak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh aku telah berdoa kepada Rabbku, tapi dia tidak mengabulkan doaku. Itu namanya tergesa-gesa, memponis bahwa doanya itu tidak dikabul oleh Allah.
menyimpulkan. Kemudian tinggalkan dosa, ya. Pererat silaturahim dan terus berdoa. Ternyata silaturahim itu bisa mempercepat terkabulnya doa. Bagaimana cara silaturahim? Pengajian keluarga, ya, pengajian RT misalnya. Nah, pengajian seperti ini silaturahim. Ya, ketika kita hadir di sini bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga silaturahim. Ketika ibu berdoa sekarang atau habis ngaji, ya, maka insya Allah doanya dikabul. Ya. Jadi la yazalu yastajabu lil abdi malam, ya, yada'u bi ithmin wala qati' rahim, ya. Kemudian walam yastajib. Jadi Allah itu selalu akan, ya, mengabulkan doa seorang hamba selama dia, ya, apa? Ya, meninggalkan dosa. Ya, selama meninggalkan dosa, selama dia tidak berbuat maksiat, atau selama dia tidak memutuskan silaturahim, atau selama dia tidak tergesa-gesa dan terburu-buru. Ya, kila ya Rasulullah, ya mal istijab. Ya Rasulullah, Rasul pernah ditanya, apa itu tergesa-gesa? Ya kata Rasul, qad da'autu wa qad da'autu falam arayus apa yastajibuli, ya. Kemudian fayastahsiru inda dzalik, ya, wa yad'u addu'a, ya. Orang yang tergesa-gesa itu orang yang mengatakan aku telah berdoa, aku benar-benar telah berdoa, tapi ternyata aku tidak melihat, ya, doa aku dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia, ya, putus asa, ya, dia sedih, dia kecewa, dan kemudian dia tidak berdoa lagi. Ya. Ngapain berdoa kan? Ya, berkali-kali berdoa tidak dikabul juga, itu nggak boleh. Itu namanya istijab. Al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa, terburu-buru itu adalah, ya, dari setan. Salah satu cara setan menggoda manusia oleh setan digoda supaya ibadahnya itu tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Kemudian berdoalah di tengah malam terakhir, ya. Karena di tengah malam terakhir itu 2/3 malam, sekitar jam 3 itu Allah turun ke dunia. Ya. Kemudian malaikat, ya, yang berkeliling juga, ya, hadir di tempat kita waktu itu, dan kemudian mendengarkan doa kita, kemudian mengaminkan dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian setelah selesai salat fardu, ya, tidak hanya Allahumma antas salam saja, ya, tapi juga baca apa doa. Ya. Tadi doanya itu Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadisnya hasan. Riwayat ini dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ayu doa asma. Jadi Rasul pernah ditanya, ya, doa yang mana, ya, yang lebih didengar. Ya. Jadi kalau kita mau berdoa dan doanya didengar oleh Allah, doa apa? Ya. Kapan berdoanya? Kemudian kata Rasul, jawab lain al-akhir. Jadi di penghujung malam terakhir, ya. Jadi malam itu kan maghrib, isya, ya. Kemudian tengah malam, kemudian ada, ya, penghujung malam. Penghujung malam itu, ya, adalah malam yang kemudian masuk, ya, awal siang. Awal siang itu subuh, ya. Jadi kita berdoanya itu sebelum subuh, ya, atau 2/3 malam, ya. Insya Allah doa itu akan didengar Allah SWT. Dan kemudian wadubur as-sholat al-maktubah, setelah selesai sholat wajib, ya. Kemudian hadis hasan sahih riwayat Tirmidzi dari Ubadah bin Samit, ya. Ma alal ardi muslim yad'ullaha bidakwah, ya. Tidaklah di atas bumi ini, ya, ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa, ya.
Nggak banyak, cuma satu misalnya berdoanya. Illa kecuali atallahu, iya, Allah akan ngasih ya apa yang diminta dalam doanya itu. Au ya apa? Sarafa anhu minas su'i mithliha, atau Allah memalingkan darinya itu keburukan. Jadi begini ya Allah, ya, saya kasih mobil, ya Allah saya kasih mobil, ya Allah saya kasih mobil, cuma minta mobil doang ya. Itu pasti Allah ngasih itu mobil, ngasih mobil ya. Tapi kemudian ternyata nggak ngasih ya. Allah ganti dengan menyelamatkan dia dari bencana, dari musibah ya. Sebab bisa jadi setelah dikasih mobil oleh Allah, kemudian dipakai jalan-jalan, mobilnya masuk jurang, mati ya. Coba, mending dikasih mobil celaka atau tidak dikasih mobil selamat, dari mana? Ya, ada itu ya. Dia minta mobil kepada Allah ya. Kok nggak dikasih, suudon sama Allah, dikasih sama Allah, akhirnya ya, anaknya, istrinya sama dia mati semuanya, masuk jurang. Bisa seperti itu ya, bisa seperti itu ya. Jadi oleh karena itu bisa jadi ya, Allah tidak mengabulkan doa ya dengan apa yang diminta, karena Allah mau ngasih ya. Ketika Allah tidak mengabulkan doanya ya, dengan dipalingkan dari keburukan itu ya. Kalau dikasih mobil ya, jadi ini ya. Atau seperti siapa tuh? Si Korun ya. Si Korun tuh miskin banget ya. Kemudian datang kepada Nabi Musa minta didoakan. Sebab apa? Sebab Musa itu kan nabi itu kalau berdoa pasti dikabulkan. Dan kemudian benar ya, ketika Nabi Musa berdoa supaya si Korun kaya, setelah kaya apa? Sombong ya. Dia tidak ingat dengan doa Nabi Musa ketika diminta zakat, infak, sedekah, bukan ngasih, tapi kemudian dia ngomong, aku jadi orang kaya itu karena ilmu yang aku punya ya. Jadi sombong itu. Padahal kekayaan milik siapa? Milik Allah. Kekayaan itu titipan Allah ya. Kita bisa jadi orang kaya dengan cara berdoa, bisa ya. Walaupun misalnya tadi ya, ada orang yang tidak sekolah ya, tidak tamat SD, tapi oleh Allah ada nggak yang dikayakan? Ada ya. Makanya perkataan Korun ketika diminta ya, oleh Musa zakat, infak dan sedekah, dia tidak memberi ya, malah dia sombong. Aku jadi orang kaya itu ya bukan karena doa engkau, bukan karena Allah, tapi karena ilmu yang aku punya ya. Wallahu a'lam ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini.